Bagaimana kita mau berdakwah kepada orang sedangkan kita tidak mempunyai ilmunya? Bagaimana kita mau mengajak orang ke jalan yang baik sedangkan kita tidak paham terhadap ilmunya? Bagaimana kita mengajak orang lain berbondong-bondong, berlomba-lomba menuju kepada kebaikan kalau kita tidak bisa bijaksana dalam kehidupan? Jadi jangan sampai kita menuduh orang lain berbuat jelek kalau kita tidak tahu kebenarannya. Jangan sampai kita menghakimi orang lain berbuat baik, berperangai tidak baik kalau kita tidak mempunyai ilmunya, tidak paham terhadap ilmunya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, kita harus paham terhadap ilmunya. Agar kita mempunyai ilmu, mengajilah. Jadi jangan bangga lahir dari keluarga yang baik, jangan bangga lahir dari tempat yang baik, jangan bangga dibesarkan di tempat yang baik, jangan bangga ditempatkan dalam budaya yang baik, jangan bangga. Banggalah kita kalau kita mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan maghfirah dari Allah. Dengan cara kita mendapatkan ridho dan maghfirah dari kedua orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in walillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. حضرة إخوانه من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين والمعلمين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususnya orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Siwalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi alayka qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil mithal wa lakal hamdul minatu wa sarafu ala kulli hali. Allahumma aqimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqni al hikmah wa ilham al malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil layli wa nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi.
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzahal qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi فيا ربي مكرني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي من أئمتين بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah As-Su'ara 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata siapa Fir'aun kepada kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Apa perkataannya Fir'aun? Alam nurabbika fina,
apakah tidak mengatur aku kepada engkau, merawat aku kepada engkau fina di dalam keluarga kami, walidan sejak kecil, masa kanak-kanak, walabista engkau tinggal fina berada di dalam keluarga kami, min umurika dari umur engkau sinina beberapa tahun. Jadi Kanjeng Nabi Musa itu ditanyakan oleh Fir'aun, apakah aku tidak merawat engkau? Apakah aku tidak memberikan kasih sayang kepada engkau di dalam keluargaku, di dalam keluarga kami? Diingatkan oleh Fir'aun. Takutnya Kanjeng Nabi Musa takut lupa atas kebaikan-kebaikan Fir'aun kepada Kanjeng Nabi Musa. Diingatkan oleh Fir'aun, kami merawat engkau semenjak engkau masih kecil. Engkau tinggal bersama keluarga besar kami beberapa tahun lamanya. Ada yang bilang 18 tahun, ada yang bilang 30 tahun. Hidup bersama Fir'aun, hidup dalam kerajaannya Fir'aun, makan dari makanan yang diberi Fir'aun, memakai bajunya Fir'aun, memakai kendaraannya Fir'aun, hidup dalam keluarga besar kerajaannya Fir'aun. Semua Fir'aun, makannya Fir'aun, fasilitasnya yang dipakai oleh Kanjeng Nabi Musa disiapkan oleh Fir'aun, tumpahannya, kendaraannya diberikan oleh Fir'aun, bajunya diberikan Fir'aun, semua serba Fir'aun. Wa fa'alta, dan telah melakukan fa'latan allati, kelakuannya engkau yang fa'alta, maka kelakuannya engkau itu wa anta minal kafirin, menyebabkan engkau dan engkau minal kafirin, termasuk dari kelompok orang-orang yang kafir. Jadi tatkala Kanjeng Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun mengingatkan, engkau semenjak dari kecil aku yang merawatnya, engkau semenjak dari kecil tinggal bersamaku, engkau selama kecil memakai fasilitas-fasilitasku sampai engkau dewasa. Kenapa kau sekarang kelakuanmu kok menyimpang, dan bahkan kelakuanmu itu termasuk kelakuan dari orang-orang kafir? Itulah perkataannya Fir'aun kepada Kanjeng Nabi Musa. Jadi kata Fir'aun, Kanjeng Nabi Musa ini kafir. Sebaliknya, kata Kanjeng Nabi Musa, Fir'aun ini yang kafir, makanya didakwai. Sebetulnya
sesama orang-orang kafir tidak boleh mengkafir-kafirkan. Sama-sama ada yang merasa benar mengkafirkan yang lainnya. Sebaliknya juga seperti itu. Merasa telah melakukan kebaikan, amalan-amalan kebaikan, menganggap orang lain kafir karena hanya ngomong doang. Sedangkan Fir'aun membuktikan kebaikan-kebaikannya, dibuktikan oleh Fir'aun. Merawat Kanjeng Nabi Musa dari bayi sampai dewasa. Makanannya dari Fir'aun, pakaiannya Fir'aun yang dipakai, fasilitas disediakan oleh Fir'aun, tumpahan-tumpahannya Fir'aun yang menyiapkan, semua dari Fir'aun. Jadi tidak semua tempat yang menurut kita baik itu akan melahirkan kebaikan, dan tidak semua tempat yang menurut kita itu tidak baik kemudian melahirkan ketidakbaikan. Contohnya kerajaannya Fir'aun. Kalau kita melihat dari sekarang, yang sering orang-orang melaknatnya terhadap Fir'aun, melaknat Fir'aun, laknatullah. Kalau orangnya jahat, kalau orangnya buruk, kita samakan semua, termasuk tempatnya, kerajaannya, fasilitasnya juga kita anggap buruk. Namun kenyataannya Kanjeng Nabi Musa lahir besar di keluarga yang buruk, keluarga yang jelek. Namun Kanjeng Nabi Musa dipilih oleh Allah menjadi seorang utusan. Jadi jangan bangga kita berada di tempat yang baik, jangan bangga. Jangan bangga kita mempunyai ayah ibu yang baik, jangan bangga. Jangan putus asa tatkala kita mempunyai keluarga yang tidak baik. Jangan putus asa tatkala kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang tidak baik. Yang hanya kita butuhkan dari Allah hanya ridho Allah dan maghfirah dari Allah. Dimanapun kita bertempat tinggal, di tempat yang baik, di tempat yang tidak baik, kalau kita mendapatkan ridho dari Allah, kalau kita mendapatkan maghfirah dari Allah, maka kita akan selamat dan diselamatkan oleh Allah. Maka kita akan bahagia dan dibahagiakan oleh Allah. Jadi jangan pernah ada kata putus asa. Kita mempunyai orang tua yang tidak baik, yang penting kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, maka kita akan diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Untuk mendapatkan ridho dari Allah, syaratnya hanya satu, kita harus mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Tidak bisa lepas.
sejahat-jahatnya orang tua, harus kita tetap berbakti kepadanya. Orang tua kita jahat, orang tua kita mempunyai perangai yang buruk. Awalnya mungkin orang tua kita sebagai perampok, pencuri, yang memberi makan kita dengan makanan yang haram, memfasilitasi kita dengan fasilitas yang haram, budayanya juga tidak baik. Namun kalau kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, kita pasti dipilih oleh Allah. Tugas kita sebagai anak hanya berbuat baik kepada kedua orang tua. Tugas kita sebagai anak hanya berbakti kepada orang tua, karena ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua kita. Walaupun kita keturunan Nabi, contohnya Nabi Nuh, mempunyai anak yang tidak baik. Walaupun kita Nabi, seperti Nabi Nuh, mempunyai istri yang tidak baik. Walaupun suaminya kafir, namun Siti Asia dipilih oleh Allah karena kesabarannya. Walaupun orang tua kita tidak baik, seperti Nabi Ibrahim, dipilih oleh Allah. Jadi jangan sampai kita terlena berada di tempat yang baik, berada di dalam keluarga yang baik, kalau kita tidak mendapatkan ridho dari Allah, tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, kita tidak akan dipilih oleh Allah. Makanya bersyukur kita berada di tempat yang baik, dibimbing oleh guru yang baik, diberi contoh yang baik, dalam budaya yang baik. Bersyukur kepada Allah. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah dimanapun tempat tinggal kita. Yang penting kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah, karena kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Qala Daud, Kanjeng Nabi Musa, setelah diingatkan oleh Fir'aun, kamu itu tidak pandai berterima kasih, kamu itu termasuk orang yang kafir, kufur, tidak pandai bersyukur. Sudah aku rawat, sudah aku didik, sudah aku kasih makan, sudah aku fasilitasi, mulai dari kecil sampai dewasa. Setelah dewasa kok membangkang kepadaku, melawan kepadaku, kata Fir'aun. Kamu itu tidak tahu berterima kasih, kata Fir'aun. Qala, dijawab oleh Kanjeng Nabi Musa, fa'altuha, memang aku melakukan kesalahan, telah melakukan kesalahan. Idzan wa ana minad dhalin, ketika itu, tatkala itu, dan aku termasuk orang-orang yang dhalin, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang melakukan kesalahan. Diakui oleh Kanjeng Nabi Musa.
masih belum dewasa, masih anak-anak, diakui oleh Kanjeng Nabi Musa melerai orang yang sedang bertengkar, mati salah satunya, diakui oleh Kanjeng Nabi Musa. Menyesal Kanjeng Nabi Musa, padahal itu ujian dari Allah. Fafartu minkum, maka aku lari menjauh minkum dari kalian. Lamma hiftukum, tatkala itu hiftukum, ada rasa ketakutan aku kepada kalian, makanya aku lari, takut dibunuh, takut dihukum, makanya Kanjeng Nabi Musa lari. Dengan larinya Kanjeng Nabi Musa menghindari dari kezaliman, karena telah diberi kesadaran oleh Allah, maka fawahabali, maka Allah menganugerahkan kepadaku, maka menganugerahkan kepadaku Rabbi, pengaturku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, hukman, memberikan hikmah, memberikan ilmu, memberikan kebijaksanaan dalam kehidupanku. Jadi hikmah ini luar biasa. Hikmah ini karena kepahaman, paham terhadap ilmu yang dipelajari, yang didapatkan. Makanya kita minta kepada Allah kemuliaan itu. Allahumma akrimni binuril fahmi wal hikmah. Jadi minta kepada Allah, Allahumma akrimna binuril fahmi wal hikmah. Jadi minta cahaya kepada Allah, minta kemuliaan cahaya dari kepahaman dan kebijaksanaan. Jadi kalau orang bijak itu pasti paham, orang paham itu pasti mempunyai ilmu, ilmunya luas. Jadi mustahil orang yang bijaksana itu ilmunya sedikit, mustahil. Orang yang bijaksana itu pasti ilmunya luas, ilmunya banyak. Jadi kalau kita ingin bijaksana, perbanyaklah ilmu, pahamilah ilmu. Dengan cara apa? Mengaji. Tidak bisa kalau kita tidak mengaji. Kita harus berjuang, harus bersungguh-sungguh memahami kehidupan ini. Untuk apa kita dihidupkan oleh Allah, untuk apa kita diciptakan oleh Allah ke atas dunia ini. Itulah ilmu. Ilmu akan melahirkan kebijaksanaan. Kalau kita ingin hidup bermasyarakat dengan bijaksana, maka kita harus mempunyai ilmu. Jangan sampai kita menuduh-nuduh orang itu tidak baik, orang ini baik. Jangan, kalau tidak punya ilmunya. Orang yang mempunyai banyak ilmu pasti bijaksana. Orang yang mempunyai kepemahaman pasti bijaksana, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Itulah ciri-cirinya orang yang mempunyai ilmu, mempunyai kepemahaman. Orangnya pasti bijaksana. Jadi kalau ada orang tidak bijaksana, berarti itu tidak mempunyai ilmu. Waja'alani, dan menjadikan aku minal mursalin, dari bagian utusan-utusan para rasul. Jadi Kanjeng Nabi Musa ini
setelah menghindar, setelah disadarkan oleh Allah, kemudian Kanjeng Nabi Musa ini sadar, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah menganugerahkan kepada Kanjeng Nabi Musa hikmah kebijaksanaan dan menjadikan Kanjeng Nabi Musa seorang utusan, seorang rasul biasa. Orang yang mempunyai dosa itu akan merasa takut, itu biasa. Namun jangan biarkan dosa-dosa yang kita lakukan terus bertumpuk. Kita harus bisa kembali kepada Allah, itu baru luar biasa. Makanya kita, agar kita mempunyai ilmu, agar kita menjadi orang yang paham, agar kita menjadi orang yang bijak, makalah carilah ilmu. Setelah kita mempunyai ilmu, setelah kita memahami ilmu itu, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan, itulah kebijaksanaan. Wa ja'alani minal mursalin, dan menjadikan aku, kata Kanjeng Nabi Musa, minal mursalin, bagian dari para rasul, para utusan. Sama seperti kita. Bagaimana kita mau berdakwah kepada orang sedangkan kita tidak mempunyai ilmunya? Bagaimana kita mau mengajak orang ke jalan yang baik sedangkan kita tidak paham terhadap ilmunya? Bagaimana kita mengajak orang lain berbondong-bondong, berlomba-lomba menuju kepada kebaikan kalau kita tidak bisa bijaksana dalam kehidupan? Jadi jangan sampai kita menuduh orang lain berbuat jelek kalau kita tidak tahu kebenarannya. Jangan sampai kita menghakimi orang lain berbuat baik, berperangai tidak baik kalau kita tidak mempunyai ilmunya, tidak paham terhadap ilmunya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bijak, kita harus paham terhadap ilmunya. Agar kita mempunyai ilmu, mengajilah. Jadi jangan bangga lahir dari keluarga yang baik, jangan bangga lahir dari tempat yang baik, jangan bangga dibesarkan di tempat yang baik, jangan bangga ditempatkan dalam budaya yang baik, jangan bangga. Banggalah kita kalau kita mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan maghfirah dari Allah, dengan cara kita mendapatkan ridho dan maghfirah dari kedua orang tua kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya
memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.